Assalamualaikum Bu Ina, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Kayat, Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Kabarnya sedikit baik sih Bu. Apa Bu Ina ada waktu sebentar? Tentu saja ada Pak, memangnya ada hal apa yang ingin Pak Kayat sampaikan? Iya Bu, ini saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya sampaikan dengan Ibu. Uh, Tentu saja Pak, memangnya setelah Pak Kayat menyampaikan permasalahan yang dihadapi, hal apa yang ingin Pak Kayat harapkan dari perbincangan nantinya? Begini Bu, saya ingin ke depannya setelah perbincangan ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Oh, begitu ya Pak. Tentu saja boleh. Malah saya senang bisa berbagi dengan Pak Kayat. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa ya Pak? Begini Bu, permasalahannya ini ada hubungannya dengan murid-murid saya di kelas. Memangnya ada permasalahan apa dengan murid-muridnya Pak Kayat di kelas? Begini Bu, di dalam kelas saya itu anak-anak merasa iri dan merasa bahwa ada salah satu anak yang diistimewakan di dalam kelas Bu. Kalau menurut Pak Kayat, kira-kira apa yang menyebabkan murid-murid lain merasa iri terhadap salah satu anak tersebut? Itu karena ada salah satu anak siswa laki-laki yang dianggap oleh teman-temannya tidak mentaati tata tertib di kelas Bu. Menurut Pak Kayat sendiri, apa yang menyebabkan teman-temannya menganggap anak tersebut tidak mentaati tata tertib sekolah? Karena anak laki-laki tersebut memiliki rambut panjang sebahu Bu dan tidak mau dipotong rambutnya Bu, sehingga teman-teman yang lain merasa anak tersebut tidak mentaati peraturan sekolah Bu. Baik Pak, setelah Pak Kayat mengetahui permasalahan ini, bagaimana langkah-langkah Pak Kayat untuk mengatasinya? Apakah sudah pernah terpikir ide untuk mengatasinya? Sebelumnya saya sudah mencari informasi mengenai keadaan anak tersebut ke orang tuanya melalui WA Bu. Dan informasi yang saya dapat bahwa orang tua anak tersebut juga sudah menyuruh untuk memotong rambutnya. Tapi anak tersebut menangis dan menolak untuk dipotong rambutnya Bu. Dan rencananya yang terpikirkan oleh saya untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama, saya ingin bertemu langsung dengan orang tua anak tersebut dan juga didampingi salah satu teman akrabnya dari anak tersebut, Bu. Yang kedua, saya ingin memberi penghargaan kepada anak tersebut jika anak tersebut mau memotong rambutnya, Bu. Menurut Pak Kayat, penghargaan apa yang nantinya Pak Kayat berikan jika anak tersebut sudah memotong rambutnya? Rencananya saya akan memberikan peralatan tulis berupa krayon untuk mewarnai, Bu. Karena saya melihat anak tersebut memiliki bakat dalam menggambar dan mewarnai. Baik Pak, rencananya Pak Kayat akan melaksanakan rencana tersebut kira-kira kapan ya? Untuk rencana pertama yaitu ingin berbicara dengan orang tua dari anak tersebut beserta salah satu teman akrabnya akan saya laksanakan dalam 2 atau 3 hari ini Bu. Dan untuk rencana yang kedua akan memberi penghargaan kepada anak tersebut jika anak tersebut rambutnya sudah dipotong Bu. Bagus itu Pak. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian masalah ini yang akan Pak Kayat terapkan nantinya? Tentunya saya akan melaksanakannya secara ramah dan rasa kekeluargaan supaya anak tersebut tidak merasa dipaksa atau terpaksa memotong rambutnya, Bu. Kemudian kira-kira siapa saja yang dapat membantu Pak Kayat dalam menjaga komitmen ini? Dalam hal ini tentunya orang tua dari anak tersebut dan salah satu teman akrabnya serta teman gurunya. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Pak Kayat lakukan ke depannya?
Saya akan menjaga komunikasi dengan orang tua siswa dan menjaga komitmen ini agar sama-sama terjalin rasa kekeluargaan di dalam kelas, Bu. Bagus sekali Pak, rencana Pak Kayat ini. Jadi untuk kedepannya agar di dalam lingkungan kelas Pak Kayat tercapai suasana yang tertib dan taat pada aturan kelas atau aturan sekolah, harus ada rasa saling menghormati sesama teman dan kolaborasi dengan orang tua terjaga dengan baik. Baik Pak Kayat, dari perbincangan ini kira-kira bagaimana sih perasaan Pak Kayat sekarang? Ya, Bu Ina sedikit lega setelah melakukan obrolan ini karena sudah berbagi cerita dengan Bu Ina, juga mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi di kelas saya, Bu. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Saya rasa obrolan ini sangat luar biasa dan saya berharap Pak Kayat mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah Pak Kayat rencanakan tadi dengan penuh semangat. Ya, Bu, insya Allah akan saya lakukan dengan semangat dan sebaik-baiknya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih juga atas perbincangan yang luar biasa ini ya Pak. Saya tunggu kabarnya minggu depan hasil dari rencana yang akan Pak Kayat lakukan. Sekali lagi terima kasih, Bu. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Gimana kabarnya sore ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Pak. Anak-anak di kelas bagaimana, Bu? Kabar anak-anak? Anak-anak masih bersemangat Pak dalam pembelajaran. Oh ya Pak, kalau boleh mengganggu waktunya sebentar, saya ingin berbicara sama Bapak. Oh, tentu saja boleh, Bu Ina. Kebetulan saya tidak ada jam pembelajaran saat ini. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya. Iya, Bu. Oh, ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu Ina bicarakan? Kelihatannya kok sangat serius sekali. Iya Pak, saya dilanda keresahan dan ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami ini. Baiklah, Bu, semoga dalam pertemuan kali ini Bu Ina bisa mendapatkan solusi atas keresahannya dan semoga saya juga bisa membantu Ibu. Bu Ina bisa diceritakan apa yang membuat Bu Ina merasa resah untuk saat ini? Begini Pak, teman sekolah saya dalam menerapkan pembelajaran di kelas itu masih menggunakan model pembelajaran klasikal. Sehingga anak didiknya itu kurang bersemangat dan cepat bosan untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Kita ketahui Pak bahwa pembelajaran klasikal itu kan model pembelajaran yang paling awal ya Pak, digunakan dalam pendidikan anak usia dini. Pembelajaran itu dilakukan oleh seluruh anak-anak sama dalam satu kelas sehingga untuk anak TK itu kurang menyenangkan Pak. Sehingga anak TK tersebut tidak bisa menuangkan kemampuan maupun minatnya karena hanya kegiatan tersebut sama dalam satu kelas. Seperti itu Pak. Jadi Bu Ina ingin mendapatkan solusi tentang anak didik dari teman Bu Ina yang kurang bersemangat dalam pembelajarannya karena beliau menggunakan model pembelajaran yang klasikal begitu ya, Bu. Ya, Sedangkan kalau menurut Ibu Ina sendiri, model pembelajaran seperti apa yang bisa menjadikan anak-anak didik dari teman Bu Ina tersebut sangat bersemangat dalam pembelajaran? Kalau menurut saya sih Pak, model pembelajaran yang bisa menjadikan anak-anak bersemangat dan tidak cepat bosan itu model pembelajaran yang bervariatif Pak, sesuai dengan minat, bakat, dan potensi anak. Seperti model pembelajaran kelompok, model pembelajaran sudut, model pembelajaran area, dan model pembelajaran sentra. Karena dalam model pembelajaran tersebut, anak bisa memilih kegiatan yang disukainya sehingga mereka dalam pembelajaran itu tidak cepat bosan, Pak.
Oh begitu ya Bu. Jadi permasalahan dari teman Ibu itu tentang model pembelajaran klasikal yang kurang menyenangkan bagi anak didiknya dan harus beralih ke model pembelajaran yang lain. Begitu Bu? Betul sekali, Pak. Kalau menurut Bu Ina, bagaimana cara agar teman guru tersebut bisa beralih ke model pembelajaran lain dan meninggalkan model pembelajaran yang klasikal? Kalau menurut saya sih Pak, guru tersebut diberi wawasan tentang model pembelajaran yang menyenangkan, khususnya untuk anak TK, agar mengetahui pembelajaran yang berpihak pada anak itu seperti apa sih Pak, seperti itu. Wah, itu bagus sekali, Bu. Untuk mewujudkannya kira-kira kapan harus dilakukan itu, Bu? Mungkin setelah jam pembelajaran selesai, saya akan berbicara pada rekan sejawat saya tentang model-model pembelajaran yang menyenangkan untuk anak didik itu seperti apa. Nah, sangat bagus itu, Bu. Solusi yang akan dilakukan oleh Bu Ina sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman Bu Ina tersebut. Alhamdulillah Pak, sekarang saya merasa lega karena jujur Pak, selama ini itu saya merasa bingung dalam keadaan ini. Syukurlah kalau Bu Ina sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Ina rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Ina lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Minggu ini saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat saya untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak didik Pak. Nah, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga segera terlaksana ya. Amin amin, terima kasih Pak. Mungkin Bu Ina ada yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup Pak, terima kasih Pak. Untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Sama-sama Bu, terima kasih juga atas perbincangan yang luar biasa ini. Saya tunggu kabarnya minggu depan hasil dari rencana yang akan Bu Ina lakukan. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.